Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami puji Allah Bapa yang di sorga untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum memulai segala aktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 9 Oktober 2021 dari Roma pasal 8 ayat 37. Alai aduldo hamonangata disaluhut nai hinorhoni nama kaholongi hita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, semua orang pasti memiliki banyak keinginan dan juga harapan-harapan di dalam hidupnya. Tak seorang pun yang mau menjalani hari-hari tanpa ada harapan yang hendak mau dia capai. Tanpa pengharapan, orang akan menjalani hidupnya asal-asalan, monoton, dan tidak bersemangat. Jadi harapan sangat penting dalam kehidupan manusia supaya tetap berjuang, bertahan menghadapi rintangan, bahkan musuh sekalipun. Musuh kehidupan kita, apapun bentuknya, tiada yang sanggup melawan kita dan mengalahkan orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah selalu di pihak kita. Itulah yang menjadi keistimewaan yang beriman di hadapan Tuhan. Makanya dalam renungan pada hari ini yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, sekaligus ini menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita dikasihi bukan karena kekuatan kita. Kita dikasihi bukan karena kebolehan kita. Kita dikasihi bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhan itu begitu sempurna, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi kita, tantangan, rintangan, perlawanan, dan tekanan yang menimpa kita, yang pasti Tuhan akan memenangkan kita. Tuhan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang terjadi, jangan membuat kita lemah. Apapun yang terjadi, jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menyerah pada keadaan dalam segala perkara. Karena Tuhan selalu beserta kita, bahkan membela kita. Memberikan, dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan atas penyakit, kemenangan atas penderitaan, kemenangan melawan godaan, melawan hawa nafsu dan ketidakadilan. Tuhan selalu menolong dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada renungan ini menuntun kita memasuki hari esok dengan kemenangan hari demi hari
Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti dia diberkati. Kalau Tuhan selalu di pihak kita, berarti Tuhan kita itu rela berkorban apapun demi kita dan tetap mengasihi dan menyayangi kita. Inilah yang menjadi kepastian kemenangan dalam hidup kita. Kemenangan yang tidak tergantung kekuatan kita. Kemenangan bukan karena kepandaian kita sendiri, tetapi tergantung kepada Tuhan yang mengasihi kita. Inilah kehidupan yang seharusnya kita yakini, kita jalani, dan kita alami di dalam perjalanan hidup kita, karena kita bersama Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjalani hidup takut dan rasa malu, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami untuk menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Ajari dan tolonglah kami untuk tidak takut oleh hal-hal yang membuat kami cemas, tetapi percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, berikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang berduka cita, kuatkan dan hiburlah. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.